Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali berjumpa dengan saya, Denny Hakim, di Denny Hakim Channel. Bagi Anda yang baru menyaksikan video ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Bagikan video ini ke semua orang-orang yang Anda kenal. Insya Allah video-video yang ada di dalam channel ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, di mana pada bulan Ramadan itulah pertama kali diturunkannya Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Dan pada bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk, pedoman bagi manusia, dan penjelas atas petunjuk-petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran yang pertama sebagai petunjuk, pedoman bagi manusia. Kenapa? Karena manusia memiliki kebodohan. Mereka tidak mengetahui mana hakikat yang halal dan haram, mana hakikat yang baik dan buruk, mana hakikat yang terpuji dan tercela. Sehingga keterbatasan yang dimiliki manusia itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya berupa Al-Quran untuk memberikan petunjuk kepada kehidupan manusia. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu memberikan penjelasan atas berbagai petunjuk-petunjuk tersebut. Tidak kemudian Al-Quran datang begitu saja tapi tidak ada penjelasan. Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan penjelasan tentang Al-Quran ini. Demikian pula para ulama-ulama yang memiliki kompetensi di bidang penafsiran Al-Quran, maka mereka memiliki kapasitas untuk kemudian menjelaskan maksud-maksud yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Yang ketiga, bahwa Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Seorang manusia tidak mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil ketika tidak ada petunjuk yang memberikan penjelasan kepadanya. Kemampuan manusia yang sangat terbatas, akal mereka yang sangat terbatas, sehingga kemudian Al-Quran datang untuk memberikan penjelasan bahwa mana yang hak, mana yang batil tersebut. Dia sebagai furqan. Teman-teman sekalian, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat sebuah kaum dengan Al-Quran ini dan akan menurunkan derajat kaum yang lain dengan Al-Quran. Bagaimana Allah akan mengangkat derajat sebuah kaum dengan Al-Quran ketika mereka mengamalkan Al-Quran, menjadikannya sebagai pedoman kehidupan mereka? Maka Allah akan meninggikan kaum tersebut. Kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW yang dulunya adalah orang-orang yang tidak punya petunjuk, orang-orang yang tidak memiliki pedoman kehidupan. Mereka orang-orang yang hina dulunya, tapi ketika mereka menjadikan Al-Quran sebagai pedoman mereka, mereka menjadi orang-orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Al-Quran ini akan menjadikan kaum yang lain rendah. Allah akan menurunkan derajat kaum yang lain dengan Al-Quran. Kenapa? Ketika kaum itu mengabaikan Al-Quran sebagai pedoman, tidak menjadikannya sebagai petunjuk kehidupan mereka, maka kehidupan mereka akan menjadi kehidupan yang terhina, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, marilah di bulan yang mulia ini kita perbanyak untuk membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran mendapatkan pahala, satu huruf diganjar 10 kebaikan. Apalagi di bulan yang mulia ini akan berlipat-lipat kebaikan yang kita dapatkan. Al-Quran
adalah kalam yang terbaik yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadikannya sebagai pedoman akan menjadikan hidup kita mulia, mengabaikannya sebagai pedoman akan membuat hidup kita terhina. Semoga di bulan yang mulia ini kita semakin memacu diri kita untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian kita mengkajinya sehingga tergerak dalam diri kita untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.